Let's say gampangnya gini, eh, ada orang taruh deposito gitu kan, taruh deposito katakanlah let's say berapa sekarang bunga 3% gitu Iya. kan, sedangkan dia kasih kredit itu 5% bunganya misalkan gitu ya. Nah, karena LDR-nya 80%, maka si perbankan ini nanti dia nggak akan menaikkan apa namanya depositonya, bunga depositonya dia nggak akan naikin gitu, walaupun suku bunga naik gitu kan, dia nggak akan naikin, tapi dia naikin dari segi kreditnya, bunga kreditnya dia naikin gitu, jadi kan marginnya kan makin tebal Iya, gitu iya. kan, jadi makin tebal kan. Lah, let's say katakanlah misalkan dia nasabahnya narik dananya dia karena bunga depositonya nggak menarik gitu kan, dia masih tetap punya dana karena LDR-nya itu, loan to deposit ratio-nya itu Masih di 80%. bawah ya, di bawah normal ya. Ya, kayak gitu. Jadi ya seperti itu, Pak. Jadi LDR-nya itu jadi masih 80%, masih di bawah normal. Ya ya kita masih prospek lah untuk sektor perbankan, apa namanya, sektor perbankan masih bisa perform gitu, Pak. Kira-kira. Oke, oke. Jadi tadi memang kalau kita bicara tentang ekonomi ya, apa terkait dengan perbankan tadi untuk negara yang berkembang tentu ini jantungnya ya. Perputaran uang hampir semuanya melalui perbankan. Jadi kalau ekonomi bergerak ya tentu uang bergerak. Artinya Betul. uang bergerak artinya dana di dana pihak bank ya dari Pak Indra ya, ini ya Mas Indra gitu terkait dengan sektor finance. Ya, Oke, ya. Mas Indra, kalau tadi 4 bank besar ya yang sudah disebutkan ya ini ya. Kalau kita bicara 4 bank besar nih, Mas Indra, boleh nggak nyinggung pilpres nih? Seberapa Kenapa? besar sih? Sorry. Seberapa besar sih kan kalau kita kaitannya dengan bank tadi yang saya sebutkan bahwa dana berputar di bank dan dana berputar di masyarakat ya. Nah sekarang kalau misalkan ada pilpres ataupun ada pileg, tentu juga ada tarikan dana di perbankan nih yang mengalir ke masyarakat. Itu ada nggak pengaruhnya ke apa pasar kita atau ke saham-saham perbankan? Seberapa besar sih Oke. sebetulnya? Ya, silakan. Oke. Sebenarnya saya sih belum riset ya, berapa besar dana yang keluar ketika apa namanya terjadi kontestasi politik ya, atau pesta demokrasi gitu. Saya sih belum melihat berapa jumlah uang beredar atau JUB yang meningkat ketika ada event tersebut gitu ya. Tetapi kalau saya sih melihatnya mungkin ada kalau di dalam penelitian itu kan ada yang namanya tuh signifikan, dia berpengaruh tapi nggak signifikan gitu kan, ada yang dia berpengaruh tapi signifikan gitu kan ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih ngelihatnya mungkin ada ya, tapi tidak signifikan gitu, tidak signifikan memberikan apa sumbangan JUB yang cukup besar sehingga bisa mengakibatkan inflasi gitu ya, nggak seperti itu sebenarnya gitu. Sama halnya dengan kasusnya nih sama kayak waktu kita Ramadan gitu ya. Kalau kita waktu Ramadan itu orang-orang pasti berpikirnya pada dapat THR mereka akan belanja lebih banyak gitu ya, mereka akan spending lebih banyak sehingga perputaran ekonomi terus akan berjalan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari segi apa namanya jumlah uang beredar juga nggak terlalu signifikan gitu, maksudnya nggak terlalu memberikan efek yang wow gitu terhadap perekonomian gitu. Jadi kalau saya sih menilai ya sama saja sebenarnya kayak apa namanya kayak di bulan Ramadan tersebut efeknya gitu. Jadi mungkin ini kan pasti cuma hanya kalangan-kalangan tertentu aja kan yang akan menggelontorkan dananya kan untuk hal tersebut ya kan. Tetapi pada dasarnya
kalau untuk masyarakat banyak sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih Pak. Gitu, Iya. kalau dari Oke, terima kasih. Karena memang kalau kita berkaca dari pengeluaran yang tahun 2019 ya, Sandi atau Uno yang mengeluarkan dana katanya 1 triliun untuk ini gitu ya, untuk pilpres ya mungkin kalau di jumlah jamblek katakanlah 10 triliun gitu ya, di uang berputar gitu. Sedangkan dana di bank kan ada 8.400-an atau 8.500-an triliun lah, dana pihak ketiga. Dia kan tentu kalau 10 triliun ataupun 100 triliun kayaknya nggak banyak berimpact ke dana yang 8 ribuan triliun gitu ya ini ya. Misalnya kalau cuma 10 triliun atau 15 triliun ini sama seperti transaksi harian di bursa gitu. Oke. Iya. Ya. Oke, Mas Indra ini, nah kira-kira Mas Indra dari yang kita baca nih untuk di sektor finance ya, kalau kita bicara sesuai dengan tema hari ini kita berbicara tentang peluang investasi di sektor finance. Nah tadi kan kita selalu menyoroti perbankannya nih, ini ya. Nah tentu kita akan melihat juga lebih luas karena kan memang ada di sektor finance kan ada macam-macam ya di dalamnya ya, ada perbankan, ada sekuritas juga, ada tentu pembiayaan dan sebagainya. Nah ini yang menarik dari subsektor itu apa nih? Dan kira-kira apa sih yang Mas Indra atau pinter aku nih kita jagoin ini nih? Dan kenapanya mohon dicerahkan kami ini nih. Silakan Mas Indra. Oke, kalau dari kita masih tetap di banking ya, kita masih favorit lah di banking gitu kan. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, saat ini keadaan perekonomian kita masih cenderung positif ya. Jadi masih cenderung positif dan terakhir juga kan Bank Indonesia mungkin akan sedikit merevisi terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti itu. Jadi kita terakhir di 5%, mungkin akan sedikit terkontraksi sampai di 4,9% gitu kan. Ya memang lompatan dari pertumbuhan ekonomi kita tuh sebenarnya udah cukup tinggi ya gitu. Dan ini saya melihat secara secara historis saja bahwa di tahun 2015 itu pernah hampir sama terjadi seperti ini. Gitu ya, dimana pada saat itu perlambatan ekonomi itu banyak digaung-gaungkan karena sebelumnya itu ada kenaikan jumping, bahasanya apa ya? Ya saya sebutnya jumping aja lah ya, dari pertumbuhan ekonomi itu yang tadinya dari sekian 3% atau 4% ya pertumbuhan ekonomi dunia itu jumping sampai 9% gitu kan. Jadi nah itu ada sesuatu hal yang ganjil dan after that gitu, setelah itu terjadi yang namanya perlambatan ekonomi yang tadinya pertumbuhannya 9% turun menjadi 8%, 7%, ya intinya di bawah 9%. Gitu. Itu kan berarti kan namanya ada perlambatan di situ kan, ada terjadi fenomena perlambatan. Dan yang terjadi sama halnya di Indonesia, Pak. Ya, di China juga Indonesia. Masalah ya, Mas Indra. China juga mengalami perlambatannya sekarang ya, China. Iya, makanya sebenarnya kita tuh dari awal tahun tuh udah prediksi bakal ada terjadi yang namanya perlambatan ekonomi, debt crisis ya, krisis hutang gitu kan. Dan ya di semester kedua ini ya sudah mulai terlihat kan tanda-tandanya seperti itu. Jadi kita memang sudah prediksi itu gitu. Kenapa? Karena kita berkaca pada yang sudah gitu, yang di tahun 2015 itu yang saya katakan seperti itu. Ketika ada jumping pertumbuhan ekonomi dunia, dia biasanya akan terjadi yang namanya kontraksi itu. Nah disitulah mulai digaung-gaungkan tuh yang namanya perlambatan ekonomi ya, dan lain-lain gitu, perlambatan manufaktur dan lain-lain gitu. Kalau perlambatan ekonomi kan efek dominonya banyak tuh, ke manufaktur, ke energi dan lain-lain gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita masih amati ya keadaan itu. Tetapi so far Indonesia masih lebih baik daripada regional Eropa secara secara pertumbuhan ekonominya ya, dibandingkan negara-negara yang ada di Eropa
Ya, di negara-negara di Eropa sekarang pertumbuhan ekonominya juga masih cenderung tipis-tipis lah, sama di angka-angka netral 0%, 1%, 2% lah ya gitu kan. Syukur-syukur masih bisa positif gitu kan. Nah, tapi Indonesia sudah jauh melampaui, hampir udah menyentuh 5% ya, terakhir menyentuh 5% dan diprediksi akan terkontraksi gitu. Jadi menurut saya ini sebuah peluang nih Pak gitu ya. Sebuah peluang untuk apa nih? Peluang untuk kita bisa masuk ke dalam saham-saham, terutama saham-saham finance ya. Karena ketika adanya kontraksi ekonomi, biasanya perbankan-perbankan itu ikut juga tuh. Biasanya dia ikut terkontraksi juga, ya dilihat juga dari harga sahamnya juga seperti itu. Nah gitu. Jadi nanti kita bisa perhatikan saham-saham banking ya, BBRI, BBCA gitu ya, BMRI, itu bisa diperhatikan ketika nanti rilis pertumbuhan ekonominya ada kontraksi. Nah, biasanya perbankan itu dia kan tadi saya bilang kan dia tuh leader ya. Jadi dia tuh kalau ekonominya bagus dia duluan naik gitu kan. Kalau ekonominya jelek dia duluan turun gitu kan. Nah gitu. Jadi ini sebenarnya saya melihatnya bukan ancaman, tapi ini adalah peluang, Pak. Gitu ya. Ini adalah peluang. Ya, peluang untuk apa? Untuk kita bisa mengkoleksi saham-saham yang finance, saham-saham perbankan itu yang cukup oke secara kinerja fundamentalnya, gitu kan. Dan ini juga tercermin dari pergerakan harga sahamnya. Kalau sekarang harga sahamnya udah pada tinggi-tinggi, Pak. Ya, udah tinggi gitu kan. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Kalau saya berpikir ini belum saatnya yang tepat untuk masuk ya, karena harga sahamnya udah lagi tinggi-tingginya gitu. Nanti mungkin kita tunggu koreksi ya. Kalau misalkan prediksi saya benar gitu kan, adanya terkontraksi dan harga saham banking ini mulai turun, saham-saham finance mulai turun, itu bisa kita jadikan peluang untuk kita bisa masuk ke sana, Pak. Gitu. Oke, menarik nih ini ya, karena memang kalau kita perhatikan di 4 bank besar tadi sampai saya kulik sedikit dari BRI itu dari Januari kalau nggak salah sekitar 4.400-an nyentuh kayaknya ya di Januari itu, dan kemudian sekarang udah 5.375, kemarin sempat 5.500-an, artinya udah 1.000 perak gitu ya dalam satu semester. Tentu lumayan tinggi. BCA juga beberapa kali nyentuh di 9.300 gitu ya, dari 8.000-an sekian gitu. Ini artinya ya masih berada di agak di atas lah ya ini ya. Iya. Jadi kalau kita momentumnya berarti kita menunggu koreksi ya. Betul. Koreksi dari finance. Kalau untuk sekarang berarti kita untuk tunggu dulu ya. Betul. Mas Indra ya. Mas Indra, ini apakah ada juga pengaruh dari kemarin kejadian yang BSI? Ada nggak? Apa yang cyber itu, Mas Indra? Jadi saham-saham perbankan juga ikut kepengaruh yang konvensional juga gitu nih. Atau tidak ada ngaruh nih? Karena kan orang kadang-kadang takut juga nih. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, Pak. Waktu kejadian BSI aja, justru harga sahamnya malah naik loh, Pak. Turun dulu nggak, Pak? Ini ya, waktu kejadian itu. Terus baru naik gitu. Atau turun dulu nggak? Turun atau langsung naik deh BSI itu? Justru dia waktu itu kebetulan saya waktu itu lagi memantau saham BRIS ya waktu itu ya, dan kemudian muncul berita tersebut. Ya memang dia turun, tapi dia turunnya nggak signifikan, Pak. Jadi kalau kita perhatiin secara market ya, maksudnya secara apa sih namanya live trade gitu ya, setiap itu kita pantau gitu kan. Dan kebetulan saya waktu itu memang memantau itu, gitu kan. Itu dia turun, Pak. Dia turun harganya, tapi ada buying power yang lebih besar dari itu, Pak, sehingga dia turunnya ya dia sekedar turun habis itu naik lagi gitu. jadi kan lucu kan, beritanya udah jelas-jelas jelek gitu kan, tetapi justru harga sahamnya itu nggak terpengaruh sama sekali gitu.